Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada teman-teman semua yang alhamdulillah sekarang bisa ikut pada UKMTQ 2020. Kepada yang terhormat dan sama-sama kita hormati Gus Rozi sebagai narasumber Mauidhah Hasanah pada malam hari ini, kepada seluruh panitia yang bertugas, kepada seluruh pengurus UKMTQ, baik pengurus inti maupun pengurus departemen, kepada teman-temanku, baik teman-teman santri maupun teman-teman magang UKMTQ 2020. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua bisa berkumpul pada malam hari dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tiada lain dan tiada bukan, ini semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keimanan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri tauladan, memberikan kita hikmah, memberikan kita ibrah dalam kehidupan ini, khususipun memberikan kita ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hamilul Quran lafdun wa amalan, sehingga kita semua bisa mengambil pelajaran-pelajaran, mengambil suri tauladan dari beliau. Dan semoga kita semua bisa menjadikan hamilul Quran serta bisa menerima syafaat beliau di akhir di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pada malam hari ini bertugas menjadi dua orang sekaligus, yakni sebagai ketua magang dan juga perwakilan atau badal pengganti dari Ketua Kota Umum UKMTQ Mas Sahro, karena beliau malam hari ini sedang ada urusan, ada udzur sehingga tidak bisa bercengkrama bersama kita, sehingga mau tidak mau saya sebagai ketua panitia pada magang kali ini ditunjuk sebagai perwakilan dari beliau. Jadi ada beberapa pesan dari beliau yang juga nanti saya gabungkan dari teman-teman magang. Yang pertama, saya sebagai ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta magang UKMTQ yang telah mengikuti magang UKMTQ dari mulai awal hingga akhir, dari mulai pembukaan hingga malam hari ini. Ya, walaupun kita magang pada periode kali ini dilakukan secara online, dilakukan menggunakan media Zoom, tetapi alhamdulillah saya lihat, kami amati bersama dari pihak panitia, teman-teman peserta semua tetap semangat, tetap terlihat solidaritas, loyalitas, serta semangat hamilul Quran dari teman-teman semua. Ya, walaupun ada beberapa kendala, tapi kami harap itu semua kendala-kendala itu adalah merupakan
udur atau merupakan sampingan sehingga bisa menjadi warna bagi magang UKM-TG kali ini. Kemudian berikutnya saya sebagai ketua panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari kami, dari pihak panitia ada kekurangan, ada kesalahan dari mengurus magang ini. Karena mau tidak mau ini adalah magang UKM-TG online yang pertama kali. Mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman UKM yang lainnya, tetapi kami lebih khusus lagi secara pribadi UKM-TG mengucapkan banyak-banyak minta maaf apabila dalam hal pelaksanaan, dalam hal absensi, dalam hal apapun itu kami banyak kekurangan. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya dari pihak panitia dan juga dari pihak pengurus kepada seluruh teman-teman magang UKM-TG. Pesan saya dan juga digabung oleh pesannya Mas Sahro, ini hampir sama bahwa magang UKM-TG malam hari ini adalah penutupan magang. Tulisannya, acaranya adalah magang, penutupan magang. Tetapi sebenarnya ini adalah awal bagi kita semua. Awal untuk lebih baik ke depan nanti. Baik teman-teman ikut atau daftar menjadi santri. Santri di sini maksudnya anggota, karena kami menyebut anggota di ruang lingkup UKM Tahfidzul Quran adalah santri. Baik teman-teman ikut atau mendaftar menjadi anggota atau santri UKM-TG ataupun tidak mendaftar sebagai santri, kami harap ini merupakan awal bagi teman-teman semua untuk semangat dalam hal mengarungi lebih luas lagi, lebih dalam lagi ilmu-ilmu Al-Quran. Terutama bagi teman-teman yang memang fokus di dunia hamilul Quran, fokus di dunia ilmu Quran, fokus di dunia qiraatul Quran, maka kami sebagai pengurus UKM-TG, panitia magang UKM-TG mengucapkan mari berjuang bersama. Bagi teman-teman yang daftar UKM-TG, silakan. Karena kami lihat sudah banyak dari teman-teman yang bersemangat ikut sertifikasi. Kami harap teman-teman tetap menjaga semangat itu. Apa yang sudah disampaikan di magang UKM-TG, dari mulai sambutan tentang motivasi, tentang cara, metode menghafalkan Quran, silakan diamalkan. Itu ilmu-ilmu itu untuk kalian semua. Bagi teman-teman yang tidak ikut UKM-TG, ikut UKM lain silakan. Tetapi kami berpesan, apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber pada magang UKM-TG, tolong dijaga betul-betul. Kalau memang suatu saat nanti terbesit di hati untuk ingin menghafalkan Quran, ingin lebih jauh mengarungi ilmu-ilmu Al-Quran, maka silakan amalkan. Karena insya Allah seluruh yang disampaikan oleh narasumber di magang UKM-TG itu sudah merupakan yang terbaik dari kami. Jadi saya harap tolong jaga semangatnya. Jaga semangat atau lebih bisa lagi tingkatkan. Jangan malah kendor. Ya. Jadi di malam yang penuh berkah ini saya berpesan bagi teman-teman semua, kami mewakili panitia seluruhnya berpesan, tolong jaga semangat itu. Ya. Itu yang lebih umum. Kemudian yang lain lagi, setelah ini insya Allah dan juga teman-teman akan dibagikan kritik dan saran, atau sudah dibagikan saya kurang begitu memperhatikan. Pokoknya kalau sudah ya silakan diisi, kalau belum insya Allah habis acara akan dibagikan, di-sharekan link kritik, saran tentang panitia UKM-TG. Tolong diisi teman-teman, soalnya itu merupakan motivasi bagi kami panitia pengurus UKM-TG untuk lebih baik di periode selanjutnya.
Di situ pasti nanti ada juga pesan-pesan dari teman-teman semua, karena 1-2 kata dari pesan-pesan dari teman-teman semua ini adalah suatu hal yang berharga bagi kami, panitia dan juga pengurus UTMTG. Kemudian daripada itu, ya mungkin lebih umum lagi lah, mungkin seluruh penasehat, seluruh pembina, seluruh narasumber itu berpesan juga sama, tolong jaga semangat itu. Cukup dari saya, apa yang sudah saya sampaikan, ambil baiknya, kalau tidak baik nggak usah diambil, karena ya memang namanya manusia, ada salahnya, ada kurang. Cukup dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muza atas sambutan. Tanpa berlama-lama teman-teman semua, teman-teman peserta magang KM Tahfidzul Quran, saat lagi kita akan mendengarkan tausiah sekaligus Mau'idatul Hasanah dari Al-Ustadz Fathur Razi, LC MTHI. Marilah kita sama-sama mendengarkan dengan baik nasihat-nasihat beliau kepada Al-Ustadz, karena saat ini kita juga sudah terhubung langsung dengan Ustadz Fathur Razi. Mungkin untuk efisiensi waktu kepada Ustadz Fathur Razi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh jajaran panitia TK ya, UNER, dan seluruh peserta semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Minggu, kita bersama-sama melakukan atau mengadakan majelis zikir. Kenapa dikatakan majelis zikir? Karena kita pada saat ini sekarang mempelajari maupun mentadabburi, merenungi kandungan Al-Quran dari aspek baik cara menghafal maupun motivasi, karena sisi-sisi dari Al-Quran itu sangat banyak sekali. Ibaratnya Al-Quran itu seperti permata, kilauannya tampak di mana-mana, dimanapun kita melihat, di situ kita akan melihat cahaya atau pantulan cahaya. Nah, disebut majelis zikir karena dengan demikian kita mengingat secara tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, majtama'a qaumun, ya, majtama'a qaumun, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul, yatadarasuna al-Quran, mereka tadarus, mempelajari Al-Quran. Nah, mempelajari Al-Quran ini sifatnya umum, dari berbagai aspek, dari berbagai sisi. Termasuk saat ini kita mempelajari Al-Quran dari sisi motivasi, dari sisi bagaimana cara kita menjaga dan bagaimana kita menghafal Al-Quran. Tentu saja, alhamdulillah, yang mana malam minggu itu adalah malam rehat, malam istirahat ataupun malam liburan. Tapi kita diisi dengan yatadarasuna al-Quran, yaitu mengisinya dengan mempelajari Al-Quran. Jadi ini adalah sebuah sesuatu yang sangat baik sekali. Dan ini adalah sesuatu yang sangat nilainya besar sekali. Oleh karena itu, satu-satunya ketika para ulama itu menyampaikan ilmu, misalkan, karena ilmu itu ada, kita memahami satu ilmu, itu mesti ada 10 haddun, ada 10 mabadi al-ilm. Termasuk ketika para ulama itu menyampaikan ilmu ini dianggap paling mulia. Misalkan seorang mufassir ketika menyampaikan mabadi al-ulum al-asasiyahnya, dasar-dasar ilmunya, itu beliau mengatakan ketika sampai pada apa hubungan ilmu ini dengan ilmu yang lain, atau tabayun wa nisbatu hadzal ilm bil ilmil akhar. Ilmu ini hubungan dengan ilmu yang lain itu apa? Mereka semua hampir ketika menyampaikan hubungan itu terus semuanya mengatakan asyraful ulum. Baik usulul fiqh, baik bahasa Arab, baik fikih, baik itu tafsir, baik itu ulumul Quran, baik itu semuanya mengaku asyraful ulum. Kenapa? Mereka beralasan, para ulama itu beralasan, li'annahu yata'allaqu bi kalami rabbil alamin. Karena ilmu ini itu berhubungan dengan kalam Allah. Bahkan dalam ketika menjelaskan mabadiul fikir, mabadiul ulum al-asasiyah, tafsir, itu justru lebih paten lagi. Li'annahu muta'alliqun bi kalami rabbil alamin ta'alluqan matinan. Jadi ini ya ta'allaqu bi kalami rabbil alamin ta'alluqan matinan. Jadi hubungannya sangat erat sekali. Nah, ini semua mengaku bahwa ketika berhubungan dengan Al-Quran, itu ilmu itu adalah ilmu yang sangat asyraf, yang sangat mulia. Nah, bagaimana dengan orang yang mempelajari langsung? Orang yang sibuk dengan Al-Quran. Nah, ini Rasulullah mengatakan, man syaghalahul Quran an dzikri a'taituhu afdala as-sa'ilin. Orang yang menyibukkan diri dengan dari mengingatku, maka orang tersebut saya akan berikan apa afdala, lebih baik dari apa yang orang minta. Kenapa demikian? Karena fafadlu kalamillahi, karena keutamaan kalam Allah
itu di atas kalam-kalam yang lain. Ucapan-ucapan yang lain. Seperti kafadlillahi ala sairil khalq. Seperti keutamaan Allah dibandingkan seluruh makhluknya. Bayangkan itu. Ketika kita di sini mempelajari di tengah-tengah liburan, ya seharusnya kita rehat untuk berpikir bagaimana malam mingguan kita menelponin ini dan segala macamnya. Tapi kita belajar ya tadarasunal Quran. Nah, tadaras bil Quran, kita semua mempelajari Al-Quran. Ini satu hal yang sangat besar nilainya di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sampai di Madinah, itu Rasulullah yang pertama kali diadakan majelis pengajian itu adalah majelis Al-Quran. Siapa ya? Oleh Rasulullah Mu'adz bin Jabal dihaturkan untuk membuka pengajian. Kemudian para sahabat pun ketika mereka karena sahabat itu yatafarraquna fil amsar, mereka berpencar-pencar di berbagai negara dunia Islam. Mereka berpencar-pencar di negara dunia Islam itu, mereka pertama kali yang diajarkan itu adalah Al-Qur'an. Termasuk misalkan di Syam. Di Syam itu Abi Darda punya murid namanya Abdullah bin Amir Asyami. Beliau ada juga namanya Wathilah bin Ibnil Asqa. Itu yang pertama kali diajarkan adalah tata cara membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran. Itu pertama kali. Ya, orang sahabat itu. Dan pun demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Al-Quran diturunkan kepada beliau, itu Rasulullah mengatakan, la taktubu anni, jangan kau tulis, ya, la taktubu anni, jangan kau tulis apa yang keluar dari saya, ghairal Quran, selain Al-Quran. Itu bayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya perhatian besar terhadap Al-Quran. Bagaimana para sahabat punya perhatian besar terhadap Al-Quran. Bagaimana para tabi'in rela jauh-jauh untuk belajar Al-Quran. Saya punya satu kisah di mana seorang tabi'in itu jauh-jauh datang hanya untuk belajar mendalami bacaan Al-Quran. Itu namanya Utsman Utsman bin Sa'id, yang disebut dengan Warash, Imam Warash. Imam Warash itu negara asalnya dari Asfahan, tapi beliau hidup dan tinggal di Mesir. Hidup dan tinggal di Mesir. Beliau berangkat ke Madinah itu dengan satu tujuan. Tujuan utamanya adalah belajar Al-Quran.
Bayangkan, belajar Al-Quran, tetapi beliau ke Hijaz, ke tanah Hijaz itu ya Mekah, Madinah, ke Madinah. Itu beliau tidak punya tujuan untuk melakukan haji. Hanya untuk belajar Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada namanya Abu Amr al-Basri. Abu Amr al-Basri itu orang Basrah. Itu pergi ke Kufah. Ya, pergi ke Kufah. Itu dulu masih termasuk satu wilayah. Wilayah artinya satu negara lah sekarang. Kalau sekarang itu satu rumpun antara kita dengan Malaysia, Kufah, Basrah itu. Tapi beliau itu berangkat ke Hijaz, itu ya tujuannya sama seperti Waros, untuk belajar Al-Quran. Beliau berangkat ke Kufah itu untuk belajar Al-Quran. Makanya beliau itu dikenal dengan Al-Imam Ar-Rahal. Beliau itu orang yang suka bepergian. Suka bepergian dalam artian beliau itu gemar untuk belajar Al-Quran kepada seorang ulama. Itu sangat terkenal sekali. Beliau dari Basrah berangkat ke Kufah. Dari Kufah beliau berangkat ke Hijaz. Itu hanya satu tujuannya, untuk belajar Al-Quran. Pun demikian, Waros belajar dari Mesir itu berangkat ke tanah Hijaz, ke Madinah. Itu tujuannya cuma belajar kepada Imam Nafi. Bayangkan. Kemudian ada juga Abi Amr Ad-Dani. Abi Amr Ad-Dani itu pengarang kitab namanya At-Taisir fil Qira'atis Saba'. Yang kemudian dirangkum kitab itu dibuat sebagai nazam syair qasidah alamiyah namanya oleh Imam Asy-Syatibi yang wafat pada tahun 591. Atau ada yang mengatakan 590. Yang disebut kitabnya namanya Khirzul Amani wa Wajhut Tahani. Itu Imam Abi Amr Ad-Dani itu keliling. Kalau sekarang ya mungkin keliling dunia Islam. Pertama, beliau mengatakan, saya memulai belajar atau menuntut ilmu itu pada tahun 376. Kemudian saya pergi ke timur pada tahun 397. Kemudian saya tinggal di Kairuan, ya 4 bulan. Kemudian tinggal di Mesir. Wa hajjajtu ba'da iqamati bi Misra. Kemudian pergi ke Mesir, kemudian pergi ke Hijaz. Wa dakhaltul Andalus. Dan dia kemudian pergi ke Spanyol, Andalusia. Itu muter. Bayangkan, itu tujuannya satu. Tujuannya adalah untuk belajar Al-Quran. Itu termasuk Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi itu pergi ke Mesir, pergi ke Mekah, ke Kufah, kemudian ke Kudus, Al-Qudsi. Qudsi itu sekarang di Palestina, Al-Quds. Itu pergi ke sana, baru kemudian beliau balik ke Mesir dan wafat di Mesir. Itu semuanya tujuannya adalah untuk belajar Al-Quran. Bayangkan betapa mereka itu melaksanakan titah dari ucapan Rasulullah, dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah itu mengatakan kami turunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga.
Artinya apa? Kata kami itu, kata ulama, menunjukkan ada pembantu, yaitu para malaikat. Inna nahnu nazzalna, itu malaikat yang membantu turunnya Al-Quran. Tentu saja karena Al-Quran itu dibawa oleh Jibril. Tentu dibawa karena dibantu. Artinya ada pembantu yang menyebarkan atau menurunkan Al-Quran. Kemudian wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaganya. Siapa itu? Yaitu para hufazul Quran atau para hamalatul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi di sini Allah menurunkan Al-Quran dengan bantuan para malaikat, termasuk diantaranya adalah malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Kemudian yang menjaga orisinal, otentisitas Al-Quran, yaitu para hufaz. Kalau istilah bahasa Indonesianya hufazul Quran, para penghafal Al-Quran. Tapi secara yang benar dalam bahasa Arab itu hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran. Oleh karena itu, sungguh sangat besar sekali nilainya di hadapan Allah orang yang mau memperhatikan, orang yang mau belajar, orang yang mau betul-betul mendekatkan diri, membersamai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamu Rabbil Alamin. Kalam Allah pencipta semesta ini. Ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu saat dimana kita jangan sampai menjadikan Al-Quran bagian dari kepentingan diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan atau untuk mendapatkan urusan duniawi. Di sini seorang penyair mengatakan, saya bacakan, ini pernah saya tulis dalam artikel, azumat musibatu hamilil Quran in kana malja'uhu ilan niran fahiyal jaza'u liman 'asa rabbal 'ula daral 'adzabi wa mawqifal khusran azumat khasaratuhu wa jalla musabuhu inda sirati bidhulmatin wa hawan ya rabbi afwan an qabihi fa'alina anta dalilu li jannatir ridwan. Ya, terjemahkan, besar musibah para penghafal Al-Quran jika tempat kembalinya neraka. Kenapa demikian? Fahiyal jaza'u liman 'asa rabbal ula. Ia adalah balasan bagi orang yang melakukan kemaksiatan kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Ya, kembali ke rumah azab dan tempat penyesalan. Besar penyesalan dan besar musibahnya saat melewati sirat dengan gelap dan hina. Wahai Tuhan, ampunilah dari buruknya perbuatan kami. Engkau adalah petunjuk untuk menuju surganya. Jadi syair ini menjelaskan tentang ketika kita menghafal Al-Quran, maka yang pertama kali harus kita luruskan itu adalah niat. Kita harus meluruskan niat. Jangan sampai menghafal Al-Quran itu adalah untuk tujuan urusan duniawi. Karena ketika seseorang menghafal Al-Quran dengan tujuan mendapatkan kemegahan duniawi, maka tentu saja mereka akan menyesal dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya Al-Quran hujjatun lana la alaina. Ketika disampaikan oleh doa ya, itu ada yang mengatakan itu riwayat Imam Ahmad. Hujjatun lana la alaina. Jangan jadikan, ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu adalah hujjah bagi kita. Ya, la alaina, manfaat kepada kita, la alaina, bukan menjadi azab kepada kita. Nah, kemudian ketika kita meluruskan niat dalam menghafal Al-Quran, tentunya kita harus punya schedule yang benar, schedule yang baik, schedule yang tepat dalam menghafal Al-Quran. Karena orang yang menghafal Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan memiliki niat yang tulus saja, tetapi harus disertai oleh pelaksanaan, praktek, maupun schedule yang jelas. Sehingga tidak timpang. Keinginan yang kuat tidak disertai dengan aksi, itu juga tidak akan tercapai cita-citanya. Ketika juga kita aksi kuat, kita aksi sudah kuat, tapi niat kita tidak benar, maka itu juga akan berpengaruh di belakang nanti. Kita banyak dijumpai bagaimana Rasulullah mengatakan, mereka yahfazunal Qur'an la yujawizu hanazirahum. Mereka hafal Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Dari kerongkongan. Tidak bisa melewati. Artinya apa? Quran itu hanya ada di mulutnya saja. Ini yang bahaya. Sehingga yang terjadi adalah Al-Quran dipamerkan. Al-Quran titel dari seorang penghafal Al-Quran, tapi buktinya tidak ada. Itu juga akan berbahaya bagi seseorang. Pun demikian, Allah ketika menitipkan Al-Quran, karena Al-Quran itu amanat. Ketika Al-Quran itu menjadi bagian dari hidup seseorang, sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini seorang itu harus punya tanggung jawab. Seorang itu harus punya tanggung jawab dalam menjaga Al-Quran. Karena itu amanah. Al-Quran amanah minallah. Al-Quran itu adalah amanat yang dianugerahkan oleh Allah liman sya'a, kepada siapa saja yang oleh Allah kehendaki. Bayangkan, kita berlomba-lomba menghafal Al-Quran, tapi bisa jadi hanya beberapa yang Allah titipkan Al-Quran itu kepada seseorang. Bisa saja seseorang itu hafalannya lancar, tapi Al-Quran itu hanya melewati kerongkongannya saja. Tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, ini juga problem. Oleh karena itu, yang pertama kali ketika kita menghafal Al-Quran itu adalah yang ikhlasun niyah. Harus didasari oleh kemurnian niat. Harus didasari oleh kejernihan hati. Bahwa menghafal Al-Quran itu tidak lain tujuannya ibtigha'a mardatillah, yaitu memohon ridha dari Allah, wa tawajjuh ilallah, dan hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga
sertai dengan aksi. Aksinya bagaimana? Aksinya adalah dengan memiliki schedule, memiliki jadwal, sehingga kedua-duanya ini berjalan dengan baik. Aksinya sudah dirapikan sedemikian rupa dalam bentuk jadwal, niatnya dari hati sudah dijernihkan, sehingga yang muncul adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita hendak menghafal Al-Quran, kita wajib sebenarnya. Ya, ini wajib, tapi bukan wajibun syar'i. Ya. Dalam artian wajib bagi seorang yang hendak melaksanakan atau melakukan mengawali menghafal Al-Quran, yaitu dengan memiliki ikhlasun niyah, kemurnian atau kejernihan niat. Nah, dalam melaksanakan aksi itu tentu harus punya satu tekad, yaitu sabar. Kenapa harus sabar? Karena orang memikul amanah itu tidak mudah. Apalagi ini amanahnya Allah. Amanah kalam Allah. Tentu sangat tidak mudah sekali. Ya. Bukan berarti menghafal Al-Quran itu sulit. Karena Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Menghafal Al-Quran itu mudah, tapi menjaga amanatnya itu. Jangan salah, nanti kemudian dipahami, oh menghafal Al-Quran itu mudah dan menjaganya pun mudah. Tidak bisa. Itu beda tempat. Menghafal Allah jamin mudah. Makanya tidak orang idiot pun bisa menghafal Al-Quran. Oh, anak kecil pun bisa menghafal Al-Quran. Iya. Kemudian orang Kristen pun bisa menghafal Al-Quran. Bukan hanya orang Islam. Itu satu mukjizat, satu kelebihan. Tapi demikian, Al-Quran karena Al-Quran itu adalah amanat dari Allah, tentu itu harus disertai dengan kesabaran. Aksi itu harus penuh dengan keberanian dan kesabaran. Di sini dikatakan, para ulama mengatakan begini, malam yasbir ala dzullit ta'allum baqiya umruhu fi imayatil jahalah. Barang siapa yang tidak sabar dengan kehinaan belajar, termasuk kehinaan ala zulli muraja'atil Quran, ya. Kesulitan, bukan dalam artian hina yang berarti negatif, ya, yaitu zullit ta'allum, hinanya belajar, yaitu memurajaah Quran, kemudian menjaga hafalan Al-Quran, baqiya umruhu fi amayatil jahalah, maka dia seumur hidup akan menjadi bodoh. Ya. Seumur hidup dia akan menjadi orang yang tidak akan mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Itu makanya menghafal Al-Quran itu harus disertai dengan kesabaran. Tidak semua orang bisa menstabilkan jiwanya untuk selalu sabar. Nah, ketika kita mampu melaksanakan dengan kesabaran itu, maka harus dipatenkan dengan al-istiqomah. Yaitu dengan kontinuitas.
Kemudian diterus menerus dengan melakukan upaya-upaya terus menerus yang itu dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Misalkan, ini para ulama menyampaikan, orang yang mau menghafal Al-Quran atau orang yang baik sebaiknya membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu di waktu kapan? Yaitu sebelum subuh atau jam 3 sampai subuh menjelang munculnya matahari. Kemudian waktu yang lain yaitu setelah terbenamnya matahari ya maghrib sampai isya lah. Nah itu ketika sudah dijadwal seperti itu, maka harus as-sabru ala muraja'atil Quran. Yaitu harus sabar untuk mengulang bacaan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena seorang yang mampu untuk menjernihkan niatnya, ikhlasun niyah, dan kemudian dilakukan dengan aksi menjadwal. Jadwal itu harus disertai dengan keberanian untuk sabar. Maka sabar itu harus dipatenkan dengan istiqomah. Mudawamah ala qiraatil Qur'an. Mudawamah ala muraja'atil Qur'an. Mudawamah ala tiqraril Qur'an. Senantiasa untuk mengulang, untuk menjaga, untuk menghafal, untuk mengulang bacaan atau memurajaah Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian ketika Allah memberikan amanah kepada seorang, maka kewajibannya itu adalah meluangkan waktu. Orang boleh ketika menghafal, itu bisa saja menghafal Al-Quran di waktu yang luang, tetapi untuk menjaga Al-Quran harus meluangkan waktu. Banyak sekali kisah-kisah dari orang-orang terdahulu, dari para pembesar yang notabene sebagai penjaga Al-Quran, para hamalatul Quran atau hamilul Quran, orang yang hafal Quran. Saya ceritakan satu di antara para imam itu adalah cerita dari Imam Hamzah Az-Zayyat. Imam Hamzah Az-Zayyat ini seorang ulama ideal menurut saya. Kenapa demikian? Beliau ini seorang ulama yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, wa Hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman saburan lil Qur'ani murattila. Imam Hamzah itu adalah seorang wara, zuhud, ya katakanlah orang yang lurus ya, dengan bahasa kita orang yang lurus. Tetapi beliau juga saburan lil Qur'ani, orang yang sabar, subur, lil Qur'ani murattila, membaca Al-Quran. Jadi menjaga Al-Quran itu beliau, bahkan diriwayatkan beliau itu bisa menghatamkan sehari semalam hatam Al-Quran. Bayangkan, karena menurut cerita dari tetangganya yang diceritakan oleh para ulama, beliau itu pada malam hari menjelang subuh, beliau itu tidak pernah tidur. Itu bangun membaca Al-Quran. Bahkan tetangganya mengatakan ada sebuah suara seperti suaranya tawon. Suaranya tawon yang kemudian terdengar gerungannya itu. Seperti itu. Itu seperti
suara tawon yang itu adalah suara daripada Imam Hamzah. Beliau disebutkan imaman saburan lil Qurani murattila. Imam yang sabar menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran. Bagaimana beliau juga sebagai seorang pedagang, entrepreneur. Beliau itu seorang pedagang yang menjual minyak zait. Zait itu ya minyak. Beliau menjual dari Halab, Aleppo kalau sekarang. Aleppo di daerah, karena Aleppo itu tidak hanya di Suriah ya, tetapi juga ada di Mekah, di mana, di Irak dulu. Dari Aleppo itu dijual ke Hulwan. Hulwan itu daerah Suriah. Hulwan itu ada. Juga ada Hulwan itu di Mesir. Itu dijual. Seorang pembisnis beliau. Tetapi juga seorang ulama yang saburan lil Quran. Sabar membaca Al-Quran. Jadi hafalan Al-Quran. Jadi teman-teman yang punya hafalan Al-Quran. Itu yang pertama adalah ikhlasun niyah. Harus jernih niatnya, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memiliki schedule atau jadwal yang jelas dan harus dilaksanakan dengan istiqomah, dipatenkan dengan istiqomah, dengan sabar, terus dilakukan dengan kontinu. Kemudian yang ketiga itu harus dijadikan kalau bisa itu dibaca saat sholat. Karena membaca Al-Quran ketika kita dalam keadaan sunyi itu mungkin gampang. Tetapi membaca Al-Quran di saat kita sholat, nah ini yang menjadi pertanyaan besar. Maka jadikanlah Al-Quran itu bagian daripada sholat kita. Misalkan kita hafal, hari ini hafal 1 halaman, maka usahakan 1 halaman itu dibagi 2, sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib itu 3 ayat, sholat isya, sholat maghrib itu 3 ayat, sholat maghrib itu separuh ya, karena biasanya kan ada 17 ayat dalam 1 halaman itu. Pada rakaat pertama itu 4, pada rakaat kedua itu 4. Nanti itu sholat maghrib. Sholat isya-nya 1 rakaat. Rakaat pertama itu 4 ayat. Rakaat kedua itu 5-6 ayat. Kemudian orang yang hafal Quran itu juga al-bukuru fil hifzi wa mudawamatit tilawah. Yaitu pagi-pagi. Jadi bangun tidur itu yang pertama kali harus sampean pegang itu bukan HP, tapi adalah Al-Quran. Jangan kemudian bangun tidur kita sering salah. Apa yang menjadi pedoman hidupmu? Ketika ditanya, jawabannya adalah pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Tapi ketika pertama kali yang kita pegang, ketika setelah tidur atau bangun tidur, apa yang kita pegang? Itu HP. Makanya ulama mengatakan, bagaimana mungkin seseorang itu mengatakan, mengaku dia adalah berpedoman dengan Al-Quran, tapi yang sering dia pegang adalah HP dibandingkan Al-Quran. Maka yang pertama kali harus pertama kali dipegang ataupun menjadi bacaan di pagi hari, al-bukur fil hifzi wa qiraatil Quran wa tilawatil Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah musahabah ahlil Quran,
yaitu berteman dengan orang yang sama-sama hafal Quran atau yang disebut dengan komunitas Al-Quran. Kalau kita berada di tengah-tengah komunitas, itu akan termotivasi. Tapi kalau kita berada di tengah-tengah orang yang tidak hafal Quran, tentu kita akan khawatir terjerumus. Karena dikatakan almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu ya sesuai dengan temannya, siapa temannya. Jadi kalau orang hafal Quran itu tentu harus dengan punya komunitas. Termasuk diantaranya adalah ya seperti kita ini, yaitu di komunitas UMK TK UNER. Yaitu komunitas para penghafal Al-Quran. Itu semakin termotivasi melihat temannya. Makanya Rasulullah itu mengatakan la hasada illa fitnataini. Kita tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Yang pertama adalah Allah anugerahkan Al-Quran kepada seseorang dan dia membaca siang malam. Dan yang kedua adalah Allah memberikan rizki kepada seseorang, kekayaan, dan dia bersedekah tiap hari, ya, tiap siang dan malam. Nah, maka ketika kita punya komunitas para penghafal Al-Quran, kita melihat teman kita yang sudah mau selesai, kita termotivasi. Dan itu pun iri boleh. Karena Rasulullah menggunakan kata la hasada illa fitnataini. Meskipun oleh ulama diartikan ghibtah, yaitu mengejar ketertinggalan. Ghibtah itu adalah mengejar ketertinggalan. Itu ghibtah secara bahasa yang mengejar ketertinggalan. Sampean hafal Al-Quran 13, saya masih 1 juz. Saya mengejar hafalan saya untuk sampai ke seperti orang tadi itu. Pun demikian, orang kaya ketika dia kaya karena kerja, kita harus termotivasi untuk kerja supaya bisa kaya. Itu namanya ghibtah. Tapi kalau iri, kata ulama, itu beda cara prakteknya. Kalau iri itu bagaimana seorang itu bisa jadi miskin, misalkan orang itu bisa jadi mati, atau seorang itu bisa jadi tidak berdaya sehingga dia kalah dengan kita. Itu namanya iri, hasud. Kita orang punya kekayaan, kemudian disantet, nah itu namanya iri. Karena dia tidak mau kenikmatan itu ada di orang, tapi dia ingin memiliki kenikmatan itu pada kita. Nah, itu namanya iri. Tapi kalau ghibtah, itu kita mengejar ketertinggalan itu. Mengejar ketertinggalan supaya tidak kalah. Kita termotivasi untuk mengejar itu. Kemudian selain menghafal, selain juga melaksanakan murojaah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena ketika ulama menafsirkan kata nasiyal Quran, melupakan Al-Quran, itu adalah melupakan ajarannya, bukan melupakan hafalannya. Karena kita sering menjumpai begini, ada orang yang sibuk, ini sudah saya tulis dalam artikel di NU Online, itu ada orang yang memang sibuk berdakwah, sibuk belajar, sibuk mengaji, dia hafal Quran, kemudian karena dia ingin mendalami suatu ilmu bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab, kemudian lupa
dia tidak punya cukup waktu untuk mengulang hafalannya, kemudian banyak yang terlupakan. Maka dalam hal ini, lupa di sini itu masih dima'fu, itu masih dimaafkan. Tapi orang yang punya hafalan kemudian dibiarkan tidak dimurajaah, maka itu orang yang berdosa di hadapan Allah. Karena Rasulullah mengatakan, wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dzamban a'zamu min suratin aw ayatin utituha thumma nasiyaha. Kemudian kelak aku akan ditunjukkan dosa-dosa umatku. Saya tidak melihat dosa yang paling besar dibandingkan satu surat ataupun ayat yang saya berikan kepada seseorang kemudian dia melupakannya. Nah, kata lupa itu sebagian ulama menafsirkan adalah nasiyah, yaitu nisyanul amal bima fil Quran, yaitu melupakan melaksanakan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, terutama kepada diri saya sendiri, supaya untuk menjaga Al-Quran, kita berinteraksi sehari-hari kita dengan Al-Quran, dan bagaimana menjadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita, menemani kita, jadikan Al-Quran itu, dan kita mencintai Al-Quran sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Al-Quran adalah pedoman kita. Al-Quran adalah khairu jalisin. Al-Quran adalah sebaik-baiknya teman yang tidak membosankan. Imam Asy-Syatibi mengatakan, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yasdadu fihi tajammula. Quran itu adalah sebaik-baiknya teman yang tidak bosan. Wa khairu jalisin la yumallu wa khairu jalisin la yumallu, itu tidak bosan untuk diulang-ulang. Wa tikraruhu yasdadu fihi tajammula. La yumallu hadithuhu, itu tidak bosan untuk dijadikan obrolan. Wa tardaduhu yasdadu fihi tajammula, dan mengulang-ulang Al-Quran itu menunjukkan justru menambah keindahan, menambahkan kesenangan, menambah tasdadul bahjah, kewibawaan kepada seseorang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir sekali adalah bahwa keutamaan Al-Quran, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kelak Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita dan 10 keluarga dari kita, yang mana 10 keluarga itu divonis masuk neraka, tetapi karena syafaat Al-Quran, maka dia tidak atau terhalang untuk masuk neraka. Nah, ini salah satu mukjizat atau salah satu syafaat Al-Quran yang Allah jaminkan, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada orang yang hafal Al-Quran, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Monggo silahkan kita bisa diskusi dengan berbagai pertanyaan, karena lebih baik kita banyak berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaan, itu jauh lebih baik. Bisa ditulis di kolom ini, sebab misalkan ada suatu kejanggalan yang mungkin bisa ditanyakan
Dan itu belum disampaikan melalui apa yang saya sampaikan pada saat ini. Saya serahkan kembali kepada pemandu acara. Terima kasih. Sebelum saya tutup, silakan jika ada pertanyaan. Kemudian. Sampaikan terima kasih kepada Ustadz Fathur Razi. Dan untuk teman-teman, pertanyaan bisa disampaikan melalui chat box karena waktunya sangat terbatas. Jadi nanti akan dipilih 3 pertanyaan secara random dan akan dijawab langsung oleh beliau. Boleh bertanya lewat ini langsung, nggak apa-apa. Ini sampun ada yang masuk dari Nabilah Fanda. Mohon maaf Pak, izin bertanya, Al-Quran tidak boleh dijadikan sumber penghasilan. Lalu bagaimana dengan mendapat beasiswa karena hafalan? Nah, nggak usah dipun. Ya. Ini bagaimana mendapat beasiswa karena hafalan, Pak. Ini kan untuk jenjang pendidikan. Pendidikan itu adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang dimaksud dengan tidak boleh dijadikan sumber penghasilan itu urusan dunia yang ingin mendapatkan keuntungan. Misalkan dia jual Al-Quran. Seperti contoh dalam Al-Quran kan sering dikatakan wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Kalau itu ukuran dijual dengan ukuran dunia, Al-Quran itu jauh lebih mahal gitu maksudnya. Maka kalau ini untuk mendapatkan beasiswa, karena itu bagian dari hal yang baik. Beasiswa itu kan untuk mendapatkan belajar. Itu enggak masalah, bagus malah. Termasuk saya sendiri dulu ketika ke Libya itu karena mendapatkan beasiswa hafalan 30 juz ke Libya, ke negaranya Muammar Gaddafi itu. Ya bagus. Yang tidak boleh itu adalah ketika misalkan ingin terkenal, kemudian dia menunjukkan diri di hadapan orang-orang sebagai hafiz Al-Quran, sebagai ini untuk mendapatkan jabatan dan segala macam. Nah, itu tidak boleh. Ya.
Kalau untuk mencari ilmu itu jangan sangat bagus sekali, karena itu menjadi bagian dari dukungan untuk mendapatkan belajar. Kemudian yang kedua, ingin bertanya bagaimana cara memurnikan kembali niat kita jika ada sedikit yang tidak sesuai. Ya makanya itu tajdidun niyah. Tajdidun niyah, yaitu dengan memperbaharui niat. Niat yang dulu itu diganti dengan niat yang baru ketika kita sudah tahu. Dulu niatnya menghafal Al-Quran, ingin dapat pujian. Ketika sudah tahu bahwa itu adalah salah, kita perbaharui niat bahwa niat kita saat ini adalah dengan ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tajdidun niyah. Tajdidun niyah itu memperbaharui niat. Saya kira mulai dari sekarang kita harus memperbaharui niat. Perbaharui niat itu tidak ada batasan kapan dilakukan. Ya kapan saja ketika kita salah melakukan niat, maka di situ kita harus memurnikan atau memperbaharui. Kemudian izin bertanya Ustadz, nama saya Dewi Septini. Saya pernah mendengar Ustadz bahwa penghafal Al-Quran jika melakukan maksiat akan mudah lupa dengan hafalannya. Betulkah Ustadz? Ngapunten, apakah itu juga berlaku untuk ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu pelajaran? Ya memang. Ya. Karena kemaksiatan itu akan menggelapkan hati seseorang. Termasuk juga ilmu-ilmu yang lain. Maka ketika Allah, karena al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Yaitu kemaksiatan ketika dilakukan, maka segeralah untuk bertobat dengan membaca astagfirullahaladzim. Karena kalau ditanya apakah akan bisa terlepas dari maksiat, ya tentu tidak bisa, karena bagaimanapun namanya manusia itu pasti bertemu dengan kemaksiatan ataupun ya Rasulullah itu wa khairul sebaik-baiknya wa khairul khata'in at-tawwabun, orang-orang yang sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yaitu bertobat dengan cepat-cepat membaca istighfar. Adakah motivasi yang bisa Ustadz sampaikan kepada kami untuk mencegah diri dari perbuatan sia-sia atau bahkan maksiat? Ini. Maka ulama dahulu itu dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya, itu bukan karena banyaknya ibadah sebenarnya. Itu yang banyak adalah karena mereka itu mampu mengendalikan hawa nafsunya. Mampu melakukan, mampu menghindari dari perbuatan dosa. Nah, bagaimana cara kita agar menghindari perbuatan yang sia-sia, bahkan melakukan kemaksiatan, maka jangan mendekati. Ya, saya punya teman dulu, saya memang pintar. Itu ketika temannya berkumpul dan membicarakan orang lain, dia langsung pindah, bahkan langsung tidur. Tujuannya apa? Agar tidak mendengarkan. Ya. Makanya kalau Gus Bahak mengatakan tidur itu bisa menjadi baik, ya memang iya. Kalau dalam syariat, perbuatan mubah kalau diniati dengan hal yang baik, diniati dengan baik, maka itu menjadi ibadah. Maka saya katakan, orang dulu itu banyak sekali jadi ulama, jadi kekasihnya Allah, itu bukan karena amal solehnya, tapi karena dia menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bagaimana cara kita
Jadi jangan mendekati. Jangan mendekati. Makanya Allah itu dalam Al-Quran tidak mengatakan la taf'aluz zina. Jangan kau lakukan zina, tapi yang dikatakan oleh Allah apa? La taqrabuz zina. Karena ketika kita mendekati, maka mau tidak mau kita akan terjerumus di situ. Baik dengan mendengarkan, baik kita akan tergiur untuk ikut nimbrung di situ. Apalagi nih, ya sekarang musimnya politik misalkan. Ada orang sedikit-sedikit bilang politik, kita sepertinya tidak mau kalah untuk membicarakan itu. Nah, itu seharusnya menghindari. Maka ya, caranya gitu. Bila kadang kita membaca Al-Quran dengan dilakukan itu, kadang timbul rasa ingin didengar orang lain. Kita sadar, tapi terkadang rasa itu sering kembali lagi. Bagaimana jika seperti itu? Ini ketika membaca Al-Quran ingin didengar oleh orang yang lain, itu maka rubahlah cara berpikirnya. Agar memberikan senantiasa orang lain itu senang. Bukan ingin dipuji. Agar orang lain bisa ikut membaca Al-Quran atau bisa mendengarkan Al-Quran. Gitu. Jadi cara berpikirnya itu dirubah. Mindsetnya dirubah. Bukan ingin didengar dalam rangka riya, tetapi ingin didengarkan supaya mereka ikut senantiasa ngaji dan seterusnya. Itu justru baik. Tapi kalau ingin didengarkan karena ria, ya itu yang nggak boleh. Ya. Jadi mindsetnya saja yang dirubah ini. Mindsetnya saja yang dirubah. Tidak perlu untuk takut didengarkan oleh orang lain. Karena ada sebagian pendapat membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara itu justru tidak boleh gitu. Dengan berdalilkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri. Wa dunal jahri itu bukan karena mengeraskan suaranya, tetapi karena riaknya. Tapi kalau membaca Al-Quran, contoh ya, melakukan Al-Quran, tapi itu berpengaruh orang itu bisa masuk Islam seperti yang dilakukan oleh Siddiq Al-Minshawi di Afrika Tengah. Beliau itu membaca Al-Quran sehingga ratusan orang-orang Nasrani itu masuk Quran karena berkat mendengarkan Al-Quran. Mindsetnya saja yang dirubah. Saya kira itu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Sebelum nanti ditutup, langsung ditutup atau gimana ini, Mas? Ada statement closing terlebih dahulu, Ustaz. Pembacaan doa penutup oleh panjenengan. Ya, sebelum kita membaca doa, ingin saya sampaikan bahwa jadikan Al-Quran itu sebagai teman kita dan menjadi Al-Quran itu sebagai khairu jalisin, sebaik-baiknya teman dalam kehidupan kita, baik dimanapun kita berada, senantiasa memurajaah Al-Quran, menjaga Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, merenungi isi Al-Quran itu sendiri, karena manfaatnya sangat besar sekali, termasuk diantaranya adalah memberikan syafaat kepada 10 keluarga kita semua. Mari kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi syarafatil Quran wa adkhilna al-jannata ma'al Quran
وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وحصل مقاصدنا وقضي جميع حاجاتنا يا الله بحرمة القرآن وحصل مقاصدنا وقضي جميع حاجاتنا يا الله بحرمة القرآن وحصل مقاصدنا وقضي جميع حاجاتنا يا الله بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق بألسنتنا واشرح به صدورنا واستعمل به جسادنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا عملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا كمال الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا الله اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا الله اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا الله اللهم اصرف عنا هذا الأذى يا الله بحرمة القرآن اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محل للبلوى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Waalaikumsalam Rozi warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. gurunya, Pak. tausiah dan mauidhah hasanahnya. Semoga kita semuanya dapat melaksanakan pesan-pesan beliau, karena banyak sekali ilmu yang kita dapatkan malam ini dan juga 4 malam minggu sebelumnya. Jadi dengan ditutupnya rangkaian acara magang pada malam hari ini, semoga menjadi awal semangat kita kembali untuk selalu menjaga Al-Quran, menghafal, membaca, dan juga mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang acara pada malam hari ini sebagai penutup magang UKM Tahfidzul Quran Universitas Airlangga 2020. Seluruh panitia memohon maaf atas segala kesalahan dari awal pertemuan hingga akhir, dan juga kami menyampaikan terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh teman-teman mahasiswa baru 2020. Pesan kami tetap semangat untuk menghafal Al-Quran. Alam juz. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Fatwa. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya. Terima kasih Mas. Udah